Kita diarak ngelewatin jalan utama desa kayak binatang buruan. Sepanjang jalan, cacian dan kepalan tanah dilempar ke arah kita. Nempel di dada telanjang gue yang basah karena peluh dan air hujan. Gesekan tubuh kita bertiga di tengah kerumunan beringas itu bikin darah gue mendidih. Ken jalan di sebelah gue. Tubuhnya gemetar hebat. Ketakutan yang selama ini dia simpen akhirnya kejadian nyata. Di sisi lain, Sanja sama sekali gak bersuara. Tapi gue bisa lihat urat di lengan tebalnya menonjol keras. Rahangnya kaku. Kepalanya gak nunduk sedikit pun. Tubuh besarnya sengaja jalan mepet ke gue. Ngejadiin bahu dan dada bidangnya tameng buat melindungin gue dari lemparan. Bau keringat maskulinnya nyampur sama bau tanah basah. Gue tahu, egonya terluka sangat dalam karena diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Sampai akhirnya, kita didorong paksa di batas desa. Dada telanjang gue nabrak kerasnya tanah berlumpur. Ken ikut tersungkur di semak-semak. Sanja, yang insting alfanya meledak, sempat ngelawan beringas. Tapi dia malah dapat pukulan keras yang bikin ujung bibirnya berdarah. Mereka ngelempar tas kita dan ninggalin kita gitu aja di tepi hutan belantara yang pekat. Gue duduk berlutut di atas tanah basah. Dada gue naik turun dengan cepat. Napas gue memburu. Tubuh gue nyeri dipenuhi memar dan kotoran. Tapi hati gue jauh lebih perih. Tapi pas kulit bahu gue yang dingin bersentuhan sama genggaman tangan Sanja yang kasar dan panas, disusul tatapan Ken yang nyari perlindungan ke arah gue, dada gue berdesir hebat. Di tengah gelapnya hutan ini, hawa panas dari tubuh dua laki-laki di dekat gue seolah ngingetin kalau insting liar kita bakal terus saling jaga. Esok paginya, setelah semalaman kita nembus gelapnya hutan belantara, kita akhirnya numpang perahu transportasi yang kebetulan melintas di sungai. Uang dari tabungan terakhir gue masih cukup buat nganter kita nyusurin air yang tenang ini menjauh dari desa. Dalam perjalanan itu, kita bener-bener gak banyak bicara. Udara pagi emang dingin, tapi gesekan paha berotot Sanja yang duduk mepet di sebelah gue bikin suhu tubuh gue pelan-pelan naik. Gue ngelirik ke arah Ken. Dia duduk nyender di sisi perahu, merhatiin air sungai yang ngalir. Wajahnya sekarang jauh lebih tenang. Beda banget sama kepanikan waktu dia diseret warga semalam. Tapi entah kenapa, dada gue malah ngerasa sesak. Gue lihat ada yang berubah dari cara dia natep gue. Kini tatapannya gak lagi penuh tuntutan atau harapan yang liar. Ada jarak yang perlahan dia bangun sendiri. Dan jujur aja, suara bergetar menahan ego. Gue terlalu takut buat nanya alasannya. Sementara Sanja, intonasi berubah lebih parau dan intim. Auranya tetap dominan. Sekarang, di bawah pandangan orang-orang di perahu, dia lebih sering ngegenggam tangan gue diam-diam. Sentuhan jari-jarinya yang kasar dan besar di atas kulit gue mengunci semua keraguan. Gue merhatiin aliran sungai sambil mikir keras, harus kemana kita sekarang? Dan jawaban itu datang dari Ken. Suaranya datar, tapi nyorot pasti. Ke Jakarta. Di sana kita bisa hilang di antara jutaan manusia. Tak ada yang peduli siapa kita. Singkat cerita, kita bertiga akhirnya tiba di Jakarta. Kota ini nyambut kita pakai hawa panas, bau knalpot jalanan, gedung tinggi yang seolah mau nyekik, dan wajah-wajah sibuk yang cuek. Di sini, gak ada satupun yang peduli siapa gue di masa lalu. Gak ada yang ngenalin gue sebagai mantan penyerang Harimau FC. Gak ada juga yang tahu kalau Sanja pernah hidup tanpa listrik. Atau
kalau Ken itu playmaker Jepang yang hampir jadi legenda. Di kota sebesar ini, kita cuma 3 laki-laki biasa yang nyoba bertahan hidup di ibu kota. Kita nyewa kamar kontrakan sempit di pinggiran Jakarta Selatan. Saking sempitnya, dada telanjang gue sering banget kegesek sama lengan tebal Sanja tiap kita papasan. Ruangannya gerah, dindingnya tipis, dan cuma ada satu kipas angin usang yang berderit pelan. Hawa panas Jakarta benar-benar meresap, bikin kulit coklat gue selalu basah karena keringat yang ngucur ke perut. Tapi anehnya, nggak ada satupun dari kita yang ngeluh. Buat nyambung hidup, Sanja mulai kerja di kebun milik komunitas lokal. Tangannya yang kasar dan cekatan itu bikin dia cepet dipercaya. Sementara gue, otot gue pakai buat ngajar anak-anak kampung main bola di lapangan reot. Tiap sore dada gue naik turun nahan capek, mengkilap oleh peluh. Dan Ken sekarang lebih banyak diem dan nulis opini sepak bola secara daring. Dia tetap ngebantu kita, nyari perabot murah dan sesekali masak. Tapi tatapannya beda. Tiap mata gue ngunci mata sayunya, kerasa ada jarak yang sengaja ditarik. Dia seolah lagi belajar buat ngelepasin sesuatu secara perlahan. Dan jarak itu justru makin mancing insting buas gue. Dan akhirnya, suatu pagi saat matahari baru naik dan jalanan masih lengang, gue ngerasa ada pergerakan di dekat gue. Gue buka mata pelan, napas gue masih berat khas orang bangun tidur. Di pinggir kasur, tepat di sebelah tubuh gue yang setengah telanjang, Ken lagi duduk natep gue lekat-lekat. Hawa pagi itu kerasa dingin, tapi anehnya, dada gue malah mendidih. Jarak kita deket banget. Gue bisa ngerasain sisa panas dari tubuhnya. Aku mau balik ke Jepang, ucapnya tiba-tiba. Suaranya pelan tapi berhasil mecah keheningan ruangan. Gua terdiam sesaat. Otot perut gua mendadak kaku. Gua nahan napas dan nanya alasan dibalik niat gila itu. Dia nggak langsung jawab. Ken cuma tersenyum. Senyum yang paling tulus. Tapi justru kelihatan sangat menyakitkan. Kalian sudah saling punya, bisiknya Parau. Matanya nyorot ke arah lengan tebal Sanja yang lagi terlelap di belakang gue. Kamu dan Sanja, kalian cocok. Aku hanya pengganggu. Kata-kata itu benar-benar kayak hantaman telak di ulu hati. Aku sudah terlalu lama menahan sesuatu yang seharusnya kubiarkan pergi. Lanjut Ken pelan. Gue gak bisa ngomong apa-apa. Lidah gue keluh. Tenggorokan gue tercekat mati. Gak ada satupun kata yang terasa cukup tepat untuk ngebantah atau membenarkan apa yang udah terjadi di antara kita bertiga. Yang bisa gue lakuin cuma natep mata sayunya lama dalam diam. Di detik itu, hawa panas dari tubuhnya ngingetin gue soal rasa kehilangan yang mutlak. Untuk pertama kalinya, gue benar-benar memahami seorang Ken. Dia datang nyari gue karena cinta dan hasrat yang liar. Tapi sekarang, laki-laki ini juga memilih pergi karena cinta. 2 hari setelah obrolan di pinggir kasur itu, gue akhirnya nganterin dia ke bandara. Udara Jakarta hari itu lumayan terik, tapi entah kenapa kerasa dingin banget nembus dada gue. Dia berdiri di depan pintu keberangkatan, cuma bawa 1 koper di tangannya. Luka di dadanya masih menganga lebar. Gue bisa ngerasain hawa kesedihan itu nyetrum ke kulit gue tiap kali pundak kita berdekatan.
harapannya kosong. Tapi gue laki-laki dan gue tahu betul. Gue tahu betul di balik diamnya itu ada pergolakan ego dan gairah liar yang susah payah dia tahan. Dia milih pergi bukan karena nyerah, tapi dia butuh ruang buat napas. Ruang buat nyembuhin hasrat dan perasaannya yang selama ini bikin dadanya sesak karena rentetan kejadian gila di antara kita bertiga. Waktu tangan kita bersalaman buat terakhir kalinya, genggamannya erat banget. Kulitnya yang dingin bergesekan lama sama telapak tangan gue yang kasar. Gue biarin dia narik tangannya dan ngelangkah menjauh. Tanpa ada satupun janji atau kepastian. Apakah laki-laki ini bakal balik lagi ke pelukan gue atau enggak? Tapi satu hal yang gue tahu pasti. Kepergiannya ini bukan akhir. Ini cuma jeda. Sebuah tarikan napas panjang yang gue nggak tahu kapan bakal berhembus liar lagi. Ken pergi bawa damai, ninggalin gue dengan sisa panas tubuhnya. Dan di titik ini gue sadar, di antara kita bertiga, nggak ada satupun yang kalah. Karena sebuas apapun cinta dan gairah laki-laki, pada akhirnya rasa itu nggak selalu harus saling memiliki.